Selamat malam, opa-opa, opa-oma, anggota PKLU di mana saja berada. Salam jumpa dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB akan membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya, Daru Bardosono, anggota PKLU GPIB Jemaat Yahya, Jakarta Barat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memasuki malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenalah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita malam ini dari Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 yang menyatakan, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan Sabda Umat yang berjudul singkat tetapi berkualitas dan bermanfaat. Kebiasaan Kartini mengenakan busana kebaya masa hidup, membuat hari peringatan Kartini identik dengan memakai busana tradisional, terutama kebaya. Busana tradisional mengekspresikan identitas budaya dengan kekayaan nilainya. Salah satu dari sejumlah kekayaan nilai tokoh emansipasi perempuan Indonesia ini adalah memanfaatkan waktu. Usia hidupnya tidak panjang karena Kartini meninggal di usia 25 tahun. Walaupun hidup singkat, namun sangat berkualitas dan bermanfaat untuk orang lain. Yesus hidupnya juga relatif singkat karena diyakini meninggal di usia 33 tahun. Banyak nilai-nilai hidup berkualitas diajarkan Yesus yang menampakkan bahwa juru selamat ini memanfaatkan waktunya secara bijak. Bacaan kita memberi informasi tentang penggunaan waktu yang efektif oleh Yesus. Ketika para murid sedang bersukacita, Yesus kembali menyampaikan ucapan damai sejahtera lalu mengutus para murid untuk meneruskannya berita sukacita kepada yang lain. Seperti Yesus diutus Bapa, kini ia mengutus murid-muridnya. Para murid harus menjalankan misi, yaitu menyampaikan kabar keselamatan kepada yang lain. Dan untuk itu mereka dilengkapi dengan kuasa melalui pemberian Roh Kudus. Para murid yang diutus harus mewartakan bahwa di dalam nama Kristus tersedia pengampunan dosa. Kuasa pengampuni dosa hanya ada pada Tuhan,
para murid dapat melakukannya karena menerima Roh Kudus, bukan karena kemampuan diri sendiri. Bukan hanya para murid pada masa lalu, kita juga diutusnya untuk menyatakan berita keselamatan, yaitu pengampunan dosa dalam diri Yesus. Orang yang diutus harus menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Jangan menyia-nyiakan waktu dalam memberitakan kabar keselamatan dalam diri Yesus kepada sesama. Tuhan Yesus mengutus kita untuk menyampaikan misi Allah bagi keselamatan dunia, dan Dia melengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus untuk mengerjakannya. Demikianlah firman Tuhan dan renungannya. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, Maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami, para opa-oma, melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah Dewan PKLU khususnya dengan program SPEBAB-nya agar dapat berjalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami akan beristirahat malam, perlindungan dan penjagaan-Mu agar kami, Tuhan, bangunlah kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Opa Oma, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.